semua? Baik. Yang sakit siapa? Ada yang sakit? Yang bakalan kasih kembali temannya yang kurang sehat. Baik, pada kesempatan hari ini Pak akan mengintegrasikan materi mengenai kecerdasan artifisial yang diintegrasikan dengan mata pelajaran kimia. Jadi bagaimana kita mudah mempelajari kimia, mempelajari materi kimia khususnya sifat koligatif larutan dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, untuk itu kecerdasan artifisial di sini ada yang sudah tahu? Atau bahasa Inggrisnya biasanya dikenal dengan apa? AI. Ya, kalau bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Apa yang bisa jelaskan ini? Barangkali ada yang bisa jelaskan apa itu AI atau KA, kecerdasan artifisial. Ada yang sudah pernah pakai? Pernah, Pak Isa. Sering dipakai di mana Pak Isa kemarin? Dipakai kalau mencari tugas. Aplikasi apa yang dipakai? ChatGPT. Berarti di sini MIPA 2 sudah paham semua mengenai ChatGPT? Sudah, oke. Yang lain selain ChatGPT, ada lagi yang lain? Kita AI. Oke. Oke, ada Gemini. Oke. Iya. Ada yang pernah membuat aplikasi PowerPoint? Pernah. Biasanya di mana dibuat? Di Canva. Nah, di aplikasi Canva juga ada aplikasi AI. Ada yang menggunakan WhatsApp sekarang? Ada. Di WhatsApp juga ada juga aplikasi AI. Jadi aplikasi kecerdasan artifisial itu hampir di semua aplikasi itu ada. Makanya kalian untuk sekarang ini setiap mata pelajaran itu harus diintegrasikan dengan AI. AI itu dia sebagai alat untuk membantu kita mencari sesuatu, tetapi bukan salah satu tujuan. Misalkan kalian disuruh buat pas suruh cari soal, dijelaskan tidak apa-apa, ada tugas kimia, pas suruh cari gram zat seperti kemarin kalian cari di AI, tidak apa-apa. Yang penting kalian paham apa yang disampaikan oleh AI. Karena AI itu atau kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan yang dibuat oleh mesin. Jadi masih lebih pintar kita. Kenapa? Kalau tidak ada instruksi atau perintah dari manusia, maka AI itu tidak akan berjalan. Pernah kalian menggunakan ChatGPT tanpa ada perintah dari kalian dia berjalan? Pasti melalui voice, rekaman suara, atau melalui ketikan, text. Nah, ini ternyata bukan cuma ChatGPT atau Gemini atau yang lain yang ada di aplikasi AI. Nah, jadi fungsi utama adalah kecerdasan artifisial itu adalah memahami dan merespon percakapan manusia. Jadi tanpa ada manusia dia tidak akan bisa bekerja karena dia itu adalah mesin. Kemudian penggunaan dalam pelayanan meningkatkan efisien layanan. Jadi meningkatkan misalkan yang tadinya buat PowerPoint secara manual butuh waktu yang lama, dia lebih cepat. Kemudian ini adalah contoh-contoh. Ada yang sudah pakai Siri? Belum pernah. Ada yang sudah pakai Google Assistant? Pernah. Nah, dipakai untuk apa Google Assistant-nya? Cari jawaban. Ya, cari jawaban. Ada pernah pakai Alexa? Jadi kalian usahakan di sekarang masih kelas 12 untuk persiapan lanjut perguruan tinggi harus tahu beberapa macam aplikasi AI. Nah, ini untuk memahami produksi video. Misalkan kalian dibuat video, kemudian kalian bingung caranya itu seperti apa, kalian bisa pakai bantuan AI. Nanti di bab 3 mengenai kimia unsur, itu ada nanti cara membuat video. Nah, di sini ada beberapa perangkat AI yang digunakan. Jadi ada perangkat AI-nya, ada contohnya itu ada pernah pakai Filmora untuk edit video di Filmora? Belum. Ada yang sudah pernah buat videonya menyerupai kartun? Jadi kalian harus coba yang namanya itu Filmora. Nanti karena ini waktunya terbatas, jadi bisa di browsing. Nanti di HP-nya atau ada koneksi internet di rumah, ada laptop, bisa belajar di rumah. Gimana cara menggunakan Filmora? Tinggal
tinggal buka, browsing, silakan googling filmora.com seperti begitu. Oke. Di samping video ada juga peran tulis. Biasanya kalian di organisasi ada rapat OSIS. Di sisi lain kalian akan bertugas di bagian yang lain. Di sisi lain juga kalian disuruh menulis apa yang hasil dari rapat. Nah, banyak pengurus OSIS di sini kan kemarin. Nah, jadi usahakan kalian harus biasa menggunakan. Apa yang digunakan ya ini aplikasi Fathom atau Nyota. Jadi ini adalah aplikasi dari Jepang terkait dengan AI. Jadi itu dia dirancang untuk merekam dan analisis. Jadi ketika ada percakapan di situ, misalkan ada yang mau bertanya, nantinya kalian aktifkan audionya dari perangkatnya kalian, maka otomatis audionya akan menjadi teks dan teksnya itu akan terekspor ke PDF atau Word-nya kalian. Itu dia. Jadi fungsi utamanya adalah sebagai menulis atau asisten rapat. Jadi kita tidak perlu lagi mereview, tetapi pada dasarnya karena AI ini adalah kecerdasan buatan mesin, kita harus lihat juga apa yang diketikkan. Karena AI ini dia butuh proses juga untuk menerjemahkan berbagai bahasa yang ada di dunia. Kadang biasanya kalau karena ini Fathom ini dan Nyota ini adalah bahasa Jepang, maka AI-nya itu dia konversi dulu bahasa Indonesianya, ucapannya orang Indonesia ke Jepang. Tetapi ada biasanya yang terbalik-balik. Nah, itu harus kalian lihat kembali. Kemudian nanti kita praktekkan salah satunya. Ada juga di dalam penelitian untuk mendukung penelitian akademiknya. Jadi misalkan untuk menggunakan data penelitian mendalam, ini nanti kalau kalian di jenjang kuliah kalian akan sering pakai, mau ambil referensi dari luar yang cepat, mau buat suatu ringkasan atau buat suatu laporan, buat suatu jurnal. Jadi kalau kuliah nanti setiap hari akan buat jurnal. Nah, ini kalian bisa gunakan Julius AI. Jadi ada setiap KA ini, kecerdasan artifisial ini ada beberapa kekurangan dan kelebihan. Kemarin Pak Cek ketika menggunakan ChatGPT dengan menggunakan Julius AI untuk soal-soal kimia yang hitungan, Pak suruh promnya buatkan Pak soal mencari massa saat, Pak sudah tuliskan bilangan-bilangannya. Tetapi yang paling akurat untuk mata pelajaran sains, khususnya kita yang di MIPA, fisika biologi ini, kalian harus menggunakan ChatGPT karena dia sampai detail beberapa angka di belakang koma. Tapi kalau kalian yang lebih suka ke bagian sosialnya, kalian harus menggunakan Julius karena Julius dia lebih banyak informasi kalau mengenai yang sosial. Tapi kalau hitungan, statistik, biasanya Julius di kala koma dia hanya bisa jelaskan perhitungannya sampai satu angka di belakang koma, tidak detail. Kemudian kecerdasan artifisial di bidang penulisan. Kemudian ada sudah pernah pakai Grammarly? Nah, Grammarly itu adalah misalkan kalian ada tugas bahasa Inggris, dia menentukan tata bahasa yang benar dalam bentuk bahasa Inggris. Misalkan kalian akan membuat suatu bahasa Inggris, tapi kalian bingung kosakata itu seperti apa, apakah sudah benar struktur bahasa Inggrisnya. Jadi Grammarly ini adalah menentukannya. Kemudian ejaan dengan gaya bahasa, misalkan bahasa Indonesia kalian disuruh membuat suatu pidato atau deskriptif atau membuat suatu narasi, apakah narasi yang kalian buat itu sudah benar. Jadi caranya setiap AI, cara cepatnya setiap kalian akan mengkonversi ke AI, jadi kalian harus buat dalam bentuk dokumen. Dokumen itu ada berapa macam, bisa dalam bentuk Excel, bisa dalam bentuk Word, bisa dalam bentuk PPT, bisa dalam bentuk PDF, atau JPG, atau MP3, atau POV, atau MOV. Nah, seperti itu. Jadi karena beberapa AI ini dia harus syaratnya seperti itu. Kalau kemarin kalian buat pas suruh cari soal di ChatGPT kimia itu kalian harus pakai apa? Mengetik. Yeah. Jadi berarti kalian menggunakan prompt.
Promonetic. Nah, nanti sebentar Pak ajarkan bagaimana kita menggunakan AI itu yang ada di imajinasinya kita itu hampir mirip yang dibuat oleh kecerdasan mesin. Nanti sebentar Pak ajarkan. Kemudian, nah ini mesin pencari kecerdasan artifisial. Jadi yang ChatGPT kalian sudah sering pakai ya. Jadi dapat memberikan jawaban. Oke, buatkan saya soal. Ada promnya, buatkan saya soal. Ada lagi yang lain? Sama? Nah, apa yang lebih spesifik? Yang lebih spesifik itu kalian harus menggambarkan identitas AI-nya. Kasih contoh ya, misalkan pas lu buat seperti tadi itu, prompt yang paling tepat harus kalian buat seperti ini. Anda adalah AI yang profesional di bidang kimia. Begitu. Koma. Buatkan saya sebuah soal uraian, isian, pilihan ganda, dan untuk apapun mencocokkan terserah kalian dengan cara pada materi sifat kualitatif larutan kelas 10 SMA atau kelas 12 SMA. Nanti seperti itu. Pada awal mesin KA itu atau ChatGPT, jadi Pak Bas ini ChatGPT, dia akan merekam kata yang pertamanya dulu. Biasanya dia akan hasilkan itu belum hasilnya. Nah, kalian harus lihat apa yang dia baca, apa jawabannya itu. Misalkan baik, saya akan tentu saja, biasanya dijawab gitu kan, tentu saja saya akan membantu Anda membuat jawaban ini. Berikut jawaban yang bisa ditampilkan. Tetapi biasanya di ChatGPT ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Apakah ini sudah selesai? Apakah soalnya menurut kalian itu harus ini seperti ini? Itu yang harus kalian jawab. Sudah selesai, tetapi saya ingin yang diketahui itu adalah masa saat yang mau dicari itu adalah titik temu. Bisakah dibuatkan? Nah, jadi ada kecerdasan buatan itu berbicara itu seperti kita dengan sesama manusia, seperti itu. Nah, ketika ada sudah beberapa yang ditampilkan, lantas belum sesuai dengan keinginan kita tuliskan seperti begini. Apa yang Anda buatkan sudah sangat baik. Bisakah Anda membuatkan lagi saya seperti ini? Harus ada tanggapannya. Feedback yang kita kasih atau percakapan ulang yang kita kasih ke AI itu akan semakin menghasilkan AI itu 99,9% sesuai dengan keinginan otak kita. Nah, itu konsepnya. Jadi paham sini ya? Oke, mendapat ilmu baru mengenai AI. Jadi bisa diterapkan walaupun bukan di kimia, pelajaran apa saja, bahasa Inggris, matematika. Promptnya harus jelas. Promptnya harus jelas. Tidak perlu harus detail dengan soalnya, tetapi di setiap kata-katanya itu ada ini. Anda seorang AI atau Anda AI di bidang fotografi. Anda AI di bidang biologis. Anda AI di bidang saintis. Seperti itu. Jadi harus kita fokuskan dulu AI ini sebagai sosok apa yang kita mau tanyakan. Itu yang paling penting. Jadi kalau yang seperti tadi Dina katakan, dia akan ngambang karena dia belum memahami bahwa dia itu akan bercakap dengan manusia itu sebagai sosok apa. Sebagai sosok guru kah, sebagai sosok siswa, sebagai sosok murid, dia belum tahu. Jadi masih ngambang jawabannya. Paham? Oke, lanjut lagi. Kemudian, jadi hasil pencarian lebih kontekstual dan lebih akurat. Nah, ini manajemen media sosial dengan perangkat AI. Jadi sekarang banyak media sosial Facebook saja atau di aplikasi WhatsApp kita sudah ada dalam bentuk AI. Biasanya di Facebook ketika kita buat status langsung dia muncul meta AI-nya di situ. Ketika saya berada suasana belajar di SMA Negeri 1 Ampana Kota, langsung muncul meta AI-nya. Di mana itu SMA 1 Ampana Kota? Seperti itu.
siapa siswa SMA 1 Kota sudah ada jawaban-jawabannya. Jadi sekarang setiap sosmed, setiap apa saja yang terhubung dengan jaringan internet sudah terdapat kecerdasan artifisial. Kalian tahu PowerPoint yang Pak buat tadi ini tidak sampai 5 menit. Mau tahu caranya? Tidak sampai 5 menit Pak buat langsung bisa. Jadi caranya karena di sini ada setiap aplikasi AI itu dia berbayar. Ada biasanya trial, uji coba. Biasanya beberapa hari, 30 hari dan seterusnya. Nanti kalau seandainya kalian sudah diaktifkan sama Pak Hamsa operator ID belajarnya, ada beberapa keunggulan dari ID belajar. Pak menggunakan ID belajar sebagai guru, nanti kalian menggunakan ID belajar sebagai siswa. Kemarin Pak tanya sama kakak kelasnya yang sudah 1 tahun 2 tahun menjadi mahasiswa, ternyata mereka masih pakai itu. Apa keunggulan dari ID belajar? Akun ID belajar. Jadi ada beberapa aplikasi-aplikasi yang menguntungkan kita, seperti misalkan Canva. Kalau kita menggunakan Canva yang reguler, menggunakan akun Gmail, itu ada beberapa fitur-fitur yang berbayar atau beberapa fitur-fitur yang ketika kita gunakan dia langsung mengalihkan ke akses Canva Pro. Seperti kita tidak bisa download apa lagi. Misalkan di aplikasi kita login pakai CapCut, ada beberapa aplikasi CapCut yang sudah ada berlian di sudut kanan atas. Kalau kita gunakan dia langsung mengarahkan silakan mengunduh ke CapCut Pro. Dia sudah tentukan cita harganya. Tapi ada beberapa misalkan seperti tadi Canva, kemudian apa lagi ya? Canva. Pokoknya banyak aplikasi-aplikasi AI. Kalau kalian gunakan ID belajar, nah itu lebih bagus. Kemudian di ID belajar ada drive-nya itu dia lebih sekitar 150 MB atau gigabyte, seperti itu dia. Gigabyte, 150 GB untuk penyimpanan data-data yang ada di dalam. Jadi data-data tugasnya kalian, data-data yang misalkan kalau di HP-nya itu sudah full, nah itu bisa kalian simpan di drive ID belajar. Jadi masih bisa aktif. Apalagi untuk Canva kalau misalkan tidak pakai ID belajar, ada yang dia langsung minta berbayar. Ketika sekiannya langsung dia ketika kita pakai pas mau publish atau mau share langsung terhitung Rp3.000. Nah, dia suruh minta seperti itu. Tapi ID belajar bisa ditanggulang, jadi ada beberapa fitur lagi. Nah, oke. Jadi kita langsung saja praktek mengenai PPT. Jadi manakala kalian disuruh buat PPT, jadi cara cepat buat PPT seperti tadi harus kalian menyiapkan dokumen. Menyiapkan dokumen itu dalam bentuk apa saja? Bisa dalam bentuk JPEG, bisa dalam bentuk Word, bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk PPT, dan sebagainya. Gitu. Nah sekarang coba kalian buka browsing dulu di Mozilla atau di Chrome. Kalian cari dulu materi sifat koligatif parutan, silakan. Materi sifat koligatif parutan. Sudah? Atau kalau seandainya mau langsung buat ini Pak kasih pilihan ya, nanti Pak akan nilai presentasinya sebentar ini. Hasilnya seperti jadi Pak kasih pilihan kalian, silakan kalian tidak mesti harus kaku mengikuti petunjuknya Pak. Tidak ada apanya? Tidak ada apanya? Tidak ada. Halo. Jadi begini, untuk tahap pertama, kalian cari materi sifat koligatif larutan terserah dari mana sumbernya. Mau ChatGPT, mau Julius, mau Gemini, mau manual di Google, silakan. Kalian buat materinya itu, salin materinya, di copy, kemudian pastikan ke Word.
pastikan ke Word, pindahkan ke Word. Usahakan 1 lembar saja. Kalian setting 1 lembar. Kalau terlalu banyak, di-cut saja. Usahakan jadi 1 lembar file di Word. Silakan. Sifat kualitatif larutan dalam bentuk PDF. Coba. Tinggal cari di Google saja. Iya. Sifat kualitatif larutan PDF. Iya. Soalnya itu Pak. Kalau sudah ada berarti sampai tahap itu dulu. Mana materinya? Belum. Ada lagi nih? Ya, salin di Word ya. Salin di Word atau PDF. Usahakan dia sampai ke download dalam bentuk file. Ya boleh. Oke. Ada kurang saja, 1 lembar saja supaya lebih 1-2 lembar berarti ya. Jangan lupa simpan ya. Jangan lupa save. Tempatnya disimpan harus diingat, disimpan di mana. Boleh. Iya. Ada AI profesional. Ya boleh. Satu atau dua. Boleh 2 lembar saja. Ya, 2 lembar boleh. Kalau sudah simpan. Ini apa sih Pak? Nanti tinggal disalin lagi Pak. Ya terserah simpan di mana, asal ditahu di mana file yang disimpan. Biar tidak lupa tulis nama filenya, terserah nama kalian biar tidak lupa. Terserah tulis apa. Jadi rubah ke PDF juga boleh, ke Word juga boleh. Yang penting dia dalam bentuk file PDF atau Word. Kasih waktu 2 menit ya, 2 menit sudah ada file Word atau PDF-nya sudah tersimpan. Pas sudah. Sudah, oke. Sudah. Ini PDF. PDF tunggu. Jangan ketinggalan. Mana ini memangnya? Di atas koin tadi mungkin. Tapi tidak bagus terangnya Pak. Siapa apa? Nah, jadi lebih mudah kan menggunakan presentasi. Jadi dia sudah dilengkapi dengan gambar. Ya. Terus itu mengalihkan, menghasilkan nih. Generate. Oh ya Allah. Judul, pakai judul. Tahu terusnya menghasilkan? Iya, siap. Menghasilkan. Oke. Bismillah, mari kita lihat. Buat presentasi Anda. Nah, jadi ini sementara jalan, AI-nya sementara berproses dari file. Lama tempuhnya ya? Sabar Aribah, masih berproses Aribah. Iya, sabar. Oh, Jadinya Jadi tadi kalau yang dia dalam bentuk PDF buku dia agak lama.
buat presentasinya karena dia butuh memproses beberapa halaman. Setelah itu buat Buat presentasi. iya, buat presentasi saya. Sudah, anakku sudah selesai. Sabar Adiba, sabar Adiba. Pernah lihat. Itu klik buat presentasi saya. Gampang ini ya ternyata. Pakai AI. Kalau tahu begitu tepat mana benar ketik makalah. Saya macam ketik makalah. Oh my god. Ada yang mata pelajaran mau presentasi minggu ini? Mana? Oh. Apakah sudah tuh Ada banyak orang punya. Ada banyak orang. Oh iya. Ini warna-warni banget orang bebek. Ya langsung. Oke, ini untuk nextnya bisa pakai. Oh, ini. Iya. Setelah kalian membuat tugas tadi menggunakan presentasi AI, bisa 1-2 orang atau siapa yang mau memberikan komentarnya tentang menggunakan presentasi AI. Ada yang bisa? Kalau dari waktunya kira-kira lebih efisien atau bagaimana? Yang mudah digunakan ya? Digunakan. Apa langkah-langkahnya tadi? Yang pertama kita harus siapkan apa biar lebih cepat. Kita harus siapkan materinya. Jadi materinya itu bisa dalam bentuk PDF, Word, Excel dan sebagainya. Nah itu kita ulang dan kita langsung menghasilkan yang namanya AI. Jadi untuk pertemuan hari ini Pak cukupkan sekian. Terima kasih atas pengertiannya. Semoga apa yang Pak berikan hari ini bisa bermanfaat, bisa kalian pakai sampai kuliah, sampai dimanapun kalian setelah lulus nanti bisa kalian terapkan, dan bisa juga kalian ajarkan ke teman-teman yang lain bagaimana cara melakukan presentasi yang singkat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.